Serat Menak Lare karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-5. Ambyah mengambil kuda Kalisahak peninggalan Nabi Ishak. Ambyah dan Umarmoyo menghadap Ki Adipati Abdul Muthalib untuk melaporkan tentang penemuan kuda oleh Umarmoyo di tengah hutan. Pada saat itu sang adipati sedang menggelar pertemuan bersama para pembesar Mekah. Kaget sang adipati ketika melihat sang putra menghadap. Berkata Ki Adipati, "Ada apa, anakku?" Sang putra berkata, "Ayah, saya ingin melihat taman gaib yang berada di tengah hutan. Di sana ada seekor kuda yang kuat. Taman itu di tengah hutan yang sangat rimbun." Ki Adipati berkata, "Kalau benar katamu, taman itu sungguh milik leluhurmu sendiri, Baginda Ishak. Kuda dan taman itu masih ada hingga kini. Tak ada yang berani mengambil kuda itu karena sangat galak. Dulu banyak membunuh prajurit Medayin yang akan menangkapnya. Kalau engkau tidak ke sana, aku tak mengizinkan, karena tempat itu sangat gawat. Kuda itu laksana siluman. Nabi Ishak dulu waktu berperang memakai kuda itu. Sungguh anugerah Tuhan, semua peninggalan Nabi Ishak masih lestari di situ, termasuk kuda dan harta bendanya. Bagaimana engkau bisa punya keinginan untuk mengambilnya?" Raden Ambyah bersikeras lalu berkata, "Sungguh sakit dan mati seseorang sudah kehendak Tuhan. Kedua bocah tak bisa dihentikan lagi." Segera keduanya pergi ke taman Nabi Ishak. Setelah menempuh perjalanan yang sulit, keduanya sampai di tujuan. Berkata Raden Ambyah, "Mana pintu pagar bata ini?" Umarmoyo menjawab, "Pintu sudah tertimbun akar pohon. Aku dulu memanjatnya." Umarmoyo lalu melompat ke atas pagar. Sesampai di atas, Umarmoyo mengulurkan akar pohon. "Naiklah melalui akar ini," kata Umarmoyo. Raden Ambyah segera naik melalui akar pohon yang terjulur. Setelah sampai, segera melorot memakai akar serupa menuju ke dalam. Ambyah sudah sampai di taman. "Umarmoyo, segeralah turun," teriak Ambyah dari bawah. Umarmoyo menjawab, "Aku di sini saja." Sudah benar, tempat si kuda itu ada di situ. Kuda itu datang waktu aku duduk di singgasana. Ambyah lalu berkeliling di taman. Sangat suka dia melihat taman yang penuh buah-buahan. "Umarmoyo, cepat turunlah. Ada banyak buah-buahan di sini. Ayo kita makan," teriak Ambyah lagi. Umarmoyo menjawab, "Tidak, aku di sini saja. Engkau puaskan sendiri makan buah-buahan itu. Aku tak mau turun." Ambyah berseru lagi, "Turunlah, ayo kita mandi." Umarmoyo berkata, "Engkau mandilah sendiri." Umarmoyo bosan terus diteriaki, "Terserah engkau yang di situ, terserah pula aku yang di sini." Umarmoyo takut diambil kuda seperti tempo hari. Ambyah lalu mandi di telaga yang bening. Setelah puas lalu memakai busana kembali dan menuju singgasana lalu duduk di atasnya. Umarmoyo selalu waspada memperhatikan dari jauh. Barangkali si kuda akan datang. Benar saja. Setelah Ambyah duduk di singgasana, si kuda datang dari arah barat. Dengan berlari kencang, si kuda menerjang Ambyah. Umarmoyo berteriak memperingatkan Ambyah. Ambyah berseru, "Aku sudah tahu dia datang. Biarkan dia mendekat ke sini." Si kuda menerjang dengan lompatan tinggi. Ambyah menghindar, lalu dengan sekali lompat, Ambyah sudah duduk di atas punggung kuda. Dengan sigap, Ambyah mengendarainya. Si kuda merasa tubuh Ambyah sangat berat, seperti beratnya tuannya dulu. Andai dia manusia, barangkali akan berpikir, apakah orang ini keturunan sang tuan? Mengapa tubuhnya berat seperti Nabi Ishak? Si kuda akhirnya tenang dan merasa mendapat tuan baru. Ambyah turun dan mengelus-elusnya. Umarmoyo melihat si kuda sudah jinak. Seketika turun.
sudah tidak tahan lagi ingin segera makan kurma. Sangat gembira Umarmoyo. Dia makan kurma sambil menari berjingkrak-jingkrak. Ambyah berkata lagi, Umarmoyo, itu ada gedung berpintu rapat. Coba bukalah, barangkali ada perlengkapan kuda di situ. Keluarkan semua isinya. Umarmoyo bergegas membuka gudang. Perabotan kuda lengkap tersimpan rapi. Juga berbagai macam senjata seperti pedang, perisai, gada, sumpit, lembing, dan baju zirah. Juga tersimpan banyak harta benda seperti emas, permata, dan mutiara yang jumlahnya tak terhitung. Umarmoyo sampai tertegun kebingungan. Sungguh banyak harta benda di sini. Mungkin ada senilai 1 miliar, kata Umarmoyo. Raden Ambyah sangat gembira, lalu berkata, Umarmoyo, aku ingin harta itu kita ambil semua. Apa yang akan kita pakai untuk mengangkut? Umarmoyo lalu keluar dari taman dengan membawa banyak kurma. Di pinggir hutan tak jauh dari taman itu ada 5 anak gembala yang sedang menggembalakan unta, tapir, dan badak. Oleh Umarmoyo, kelimanya diiming-imingi kurma yang sudah diberi racun. Mereka pun tergiur dan memintanya. Setelah makan mereka pingsan. Oleh Umarmoyo, hewan gembalaan mereka diambil lalu kembali ke taman. Tembok taman sudah dijebol. Semua harta sudah dinaikkan ke punggung hewan-hewan. Perlengkapan kuda pun sudah dipasang. Tampak pakaian kuda itu dihias banyak permata berwarna-warni. Kuda ini aku beri nama Kalisaha, kata Ambyah. Umarmoyo menanggapi, nama yang bagus. Ambyah berkata, sekarang bocah-bocah gembala itu engkau beri obat. Kalau mereka sudah siuman, suruh mengawal hewan-hewan mereka sampai ke kota. Nanti kita beri mereka upah. Umarmoyo segera meminumkan obat penawar. Kelima gembala bangun. Mereka kaget karena hewan-hewan mereka tiba-tiba telah membawa harta benda yang banyak. Umarmoyo lalu mengajak mereka ke kota untuk menuntun hewan mereka. Nanti kalian akan diberi upah yang banyak, kata Umarmoyo. Kelima bocah setuju. Mereka pun menggiring hewan piaraan mereka ke kota. Di sepanjang jalan orang-orang terheran-heran. Ada banyak harta benda yang diangkut hewan digiring bocah-bocah. Sudah masyhur bahwa Raden Ambyah mendapat harta yang banyak. Banyak orang kemudian menonton perjalanan mereka. Semua heran dan terkagum-kagum. Apalagi setelah melihat kuda Kalisaha yang gagah. Tampak seperti bukan kuda biasa. Seperti kuda jin layaknya. Berita Raden Ambyah mendapat kuda dan harta yang banyak telah menyebar sampai ke kota. Ki Adipati Abdul Muthalib pun mendengar dari orang-orang yang membicarakannya. Ki Adipati terheran-heran atas ulah sang putra yang tak habis-habisnya membuat kehebohan. Ki Adipati segera memakai pakaian dan membawa beberapa orang untuk menyambut kedatangan sang putra. Di luar kota, Ki Adipati bertemu sang putra dan Umarmoyo. Raden Ambyah memeluk kaki sang ayah. Ki Adipati merangkul sang putra dengan penuh kasih. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke kota. Sesampai di kota, harta benda diturunkan. Kelima bocah gembala disuruh membawa kembali unta, badak, dan tapir milik mereka setelah diberi upah yang besar. Mereka sangat berterima kasih mendapat rezeki nomplok. Oleh Raden Ambyah, harta kemudian dibagi 5. 1 bagian untuk fakir miskin. 1 bagian diserahkan kepada Ki Adipati sebagai kas negara. 1 bagian dibagikan kepada sanak saudara. Ambyah hanya mengambil 1 bagian. Dan sisanya 1 bagian lagi menjadi milik Umarmoyo. Harta yang banyak sudah dibagi rata. Semua orang sangat bersuka hati. Mereka memuji kedermawanan kedua bocah putra petinggi Mekah itu.